Mau tahu cara efektif bulan puasa tetap irit dan badan tetap ringan, malah cenderung kurus? Cek di sini ya. Bulan puasa biasanya kita tuh cenderung makan berlebihan dan tidurnya kurang. Kalau dipikir-pikir, seharusnya bulan puasa berat badan kita atau pengeluaran kita itu irit, tapi malah enggak. Kenapa? Nah, itu yang sering jadi pertanyaan banyak orang. Karena apa? Nah, nanti akan kita bahas satu persatu ya, sebabnya kenapa hal itu sering terjadi pada kita. Yang dimana harusnya kita bisa berhemat, yang harusnya berat badan kita turun karena kita kurang tidur, makan yang nggak terlalu banyak. Tapi kok malah di bulan puasa kita malah jadi boros, berat badan nambah, kepala pusing. Padahal logikanya seharusnya tidak. Harusnya bulan puasa kita tuh fresh, badan berkurang, pikiran tenang. Tapi seringkali malah sebaliknya terjadi. Kita bahas satu-satu. Satu, makan manis terlalu banyak. Karena kita selalu beranggapan manis itu akan mengembalikan energi kita yang hilang seharian. Sehingga kita cenderung cari minuman, makanan yang terlalu manis atau malah semuanya manis semua. Padahal manis itu adalah sumber dari kenaikan berat badan kita sendiri. Kalau kita bisa mengkontrol makanan, minuman yang jenis manisnya itu boleh dibilang sedikit aja, pasti badan kita akan tidak berlebihan. Karena kalau di bulan puasa kita tuh cenderung makan sirup, gula, kolak, makanan-makanan basah yang manis, dan itu cenderung dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga berlebihan yang dibutuhkan oleh badan kita. Padahal kalau kita bisa mengontrol sumber manis itu dari makanan, gula, dan sejenisnya, pasti badan kita akan memakan atau memakai energi yang ada di badan kita sebelumnya. Dia akan mengambil sumber energi dari lemak. Nah, mana lemak ini yang berlebihan di badan kita akan membuat badan kita cenderung turun. Tapi kita suka lupa kalau gula itu adalah sumber dari segala macam kelebihan berat badan dan juga sumber penyakit. Makanya banyak orang yang suka makan gula, minum gula, dan semua jenis barang yang terdiri dari gula-gula, badannya cenderung berlebihan. Kalau kita bisa mengontrol jenis-jenis gula ini dalam bentuk minuman, makanan, atau bentuk-bentuk lain, pasti badan kita juga nggak akan besar atau beratnya berlebihan. Itu yang sering disalahin. 2, di bulan puasa cenderung kita makan karbohidrat yang berlebihan. Karbohidrat ini bisa dalam bentuk nasi yang berlebihan, mie-mian, bihun, atau apapun yang dalam bentuk zat pati. Karena kita cenderung makan karbohidrat dalam bentuk mie-mian, nasi-nasi ini cenderung banyak, sehingga kita suka lupa kalau kebutuhan karbohidrat kita itu nggak banyak-banyak amat, sehingga kita sudah irit di gula-gulaan, tapi kita boros di zat fati atau karbohidrat dalam segala bentuk. Karena bisa zat fati itu bisa dalam bentuk yang banyak ya, bisa nasi, bisa mie, bisa spaghetti, bisa apapun. Selama dia masih dalam bentuk pati-patian, itu cenderung kita makannya banyak. Padahal kalau kita bisa kontrol di zat-zat ini, pasti berat badan kita juga
terkontrol. Karena zat pati ini akan berubah oleh badan, dirubah menjadi gula, akhirnya menjadi lemak, akhirnya berat badan kita naik. Yang sulitnya bentuk pati-patian ini ada di kehidupan kita sehari, dari kue-kuean, mie-mian, makanan macam-macam. Itu kenapa kita sulit menghindari zat-zat pati ini. Oke? 3. Kita kebanyakan makan goreng-gorengan. Bulan puasa rata-rata kita sering banget makan goreng-gorengan dengan jumlah dan jenis yang sangat-sangat berlebihan. Pasti makan bakwan goreng, tempe goreng, combro goreng, apapun semua dalam bentuk goreng-gorengan. Dan kita cenderung melakukannya dalam jumlah yang sangat-sangat banyak dan berlebihan. Pasti dari makan yang digoreng juga kita pasti tambah banyak dari hari-hari sebelumnya. Padahal makanan yang digoreng-goreng tersebut adalah salah satu sumber dari berat badan kita yang naik, dan sumber juga dari satu pengeluaran kita yang berlebihan. Kalau kita cenderung bisa mengontrol bahan dari goreng-gorengan ini, cenderung kita kurangi, kita hindari, pasti kita bisa selamat. Karena kita suka berlebihan untuk makan goreng-gorengan, pati-patian, manis-manisan tuh suka lupa lah kalau dalam bulan puasa atau terlalu berlebihan. Karena kita suka kalap, orang bilang. Dan karena memang kalau sumber gorengan itu paling mudah dan paling gampang dicari. Kita buka pintu jalan ke depan, cari warung, pasti ada tukang gorengan. Kita jalan keluar, ngelirik kanan, ngelirik kiri, pasti tukang gorengan ada. Habis itu minumnya cari deh yang manis-manis. Udah, tambah susah aja. Berat badan kita terkontrol. Gitu. 4. Salah satu sumber yang membuat berat badan kita naik itu juga satu adalah apa? Kurang tidur. Karena kan jadwal tidur kita berubah. Yang tadi biasanya tidur, menjelang subuh kita harus bangun, nyiapin masakan, nyiapin makanan, buat sahur. Dan tidur kita kan cenderung telat biasanya juga kan, tengah malam. Baru tidur sebentar, terbangun, buat sahur, buat nyiapin sahur. Nah ini membuat badan kita iramanya menjadi berubah. Dan itu perlu waktu. Dan memang paling sulit untuk mengatasi kalau pikiran badan kita tuh kurang tidur. Itu jadi stres. Kalau udah stres, kompensasinya makan biasanya, makan berlebihan. Jadi dari kita udah ngurang-ngurangin makanan, kita kurang tidur, stres, akhirnya berubah jadi makan banyak lagi, cari yang manis lagi, cari goreng-goreng lagi yang gampang, cari pati-patian lagi, karbohidrat yang gampang. Karena cenderung yang manis, yang mengandung gula, padi-padian, pati-patian, goreng-gorengan, itu paling mudah kita cari dan kita temukan di sekeliling kita. Nah, jadi 3 faktor ini menjadikan faktor keempat pemicunya untuk mengulangi yang 1, 2, 3 tadi. Seharusnya kita lolos di 1, 2, 3, ngurangin gula, ngurangin pati-patian, karbohidrat, ngurangin goreng-gorengan, tapi kepicu lagi karena kita stres, kurang tidur. Karena badan butuh waktu untuk bisa normal. Kalau kita lelet, kalau kita tidak tahu caranya yang efektif, pasti susah. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Untuk kita tetap berhemat di bulan puasa dan berat badan kita tetap terkontrol. Yang seperti yang tadi, ada 4 faktor besar, mungkin yang lain ada.
Tapi yang 4 ini sudah cukup mumpuni untuk membuat tujuan kita tercapai, untuk tetap berhemat dan berat badan tidak bertambah atau cenderung kurang. Kesimpulannya, 1, kurangi gula dalam segala bentuk, bisa makanan, bisa minuman. Karena gula ini biang kerok dari segala penyakit dan biang dari kita suka boros. Dengan kita mengurangi jumlah gula, mengurangi jumlah yang manis-manisan, itu pasti hemat kita. Kenapa? Kita nggak usah beli macam-macam. Kita minum air putih aja, air es nggak apa-apa. Teh tawar boleh, kopi boleh, tapi jangan pakai gula. Soda nggak usah. 1, mahal, gulanya tinggi, ya kan? Nah itu di faktor 1. Lupa pati-patian atau karbohidrat dalam segala bentuk. Ini memang ini banyak dalam bentuknya di warung nasi, warung padang, tukang nasi goreng, mie goreng, pizza, kue-kuean. Terutama buat cewek-cewek itu, kue-kuean itu paling susah tuh dihindarin. Dan makanan itu kan jadinya boros. Kita harus beli dalam jumlah yang banyak. Memang kelihatannya murah gitu, kita beli 5.000, 10.000, tapi jenisnya kan banyak. Pas kita hitung lagi, banyak juga ya jumlahnya. Ditambah beli minuman yang 10.000, 15.000, ada berapa biji? Beli makanan yang dalam bentuk karbohidrat macam-macam itu 2-3 macam, jadi berapa? Pas kita hitung baru deh kita, mahal juga ya. 3. Goreng-gorengan. Kalau mau hemat, nggak usah beli gorengan. Karena 1, kelihatannya murah, tapi dia banyak jenisnya. Ada combo, tempe goreng, bawang goreng, cireng, apapun itu. Pasti belinya itu deh. Terutama untuk yang di daerah-daerah perkampungan atau yang di rumah-rumah sebelahnya banyak itu. Pasti sering kita cenderung lupa beli itu tuh banyak banget. Sehingga kita cenderung berlebihan dalam jumlah dan jenisnya. 4, stres. Nah ini caranya menghindari stres bagaimana? Karena stres itu biasanya salah satu faktor pemicu itu kita kurang tidur. Jadi di sirkulasi di badan kita, di otak kita tuh nggak normal, dan cenderung kita kompensasinya ke makanan, minuman yang dari awal yang udah kita hindarin, dari gula-gulahan, yang manis-manis, segala karbohidrat yang macam-macam, dari nasi goreng, nasi uduk, bihun, mie goreng, mie rebus, mie apa, mie instan. Itu ya, pemicu stresnya untuk mengulangi yang udah kita hindarin itu. Caranya untuk menghindari stres apa? Ya relax. Ya coba kita sesuaikan jam tidur kita. Karena tidur tuh nggak perlu banyak-banyak kok. Tidur secukupnya sesuai dengan kondisi kita. Karena yang namanya istirahat tuh kan bisa di mana aja. Nggak perlu istirahat 2-3 jam berturut-turut. Karena kalau menurut penelitian, istirahat tuh yang efektif setengah jam sampai 1 jam tuh sudah bagus. Selama kita bisa merilekskan kepala kita, tubuh kita. Karena hanya dengan rileks itu kita bisa tidur nyenyak. Dengan tidur nyenyak kita nggak stres, kira-kira gitu. Dan ini ada ilmunya sih buat bagaimana manage stres. Nanti kita cari tahu lagi ya.
Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita bisa berhemat dan berat badan tetap stabil atau cenderung kurang di bulan puasa? Ya kita bisa kontrol yang 4 tadi. 1, jangan makan manis yang berlebihan. Kalau perlu minum air putih aja atau air hangat aja. Air es juga nggak apa-apa karena dia kan nggak ada karbohidratnya. Dan kita jangan kalap. 2, jangan makan karbohidrat dengan segala bentuknya secara berlebihan. Karena kita suka lupa. Nggak nendang kalau nggak makan karbo. Iya memang. Tapi kan bisa caranya mensiasati dengan lebih banyak dalam bentuk serat. Nanti kita bahas lagi yang itu. Kalau kita bisa menghemat di situ, bisa mengurangi jumlah gula, karbohidrat, pengeluaran pasti di bulan puasa itu turun kok. Harusnya. Kalau tidak juga artinya ada yang salah. 3, goreng-gorengan. Goreng-gorengan ini biang penyakit di mana-mana, biang kerok dari segala penyakit. Karena apa? Di lidah kita tuh udah terbiasa dengan gorengan. Padahal ada banyak makanan yang diproses dengan cara tidak digoreng. Apa aja? Nanti kita bahas. 4. Nah ini ya lumayan nih, kadang-kadang yang keempat ini kadang-kadang ya membingungkan juga. Seolah-olah kita tidak ada penyakit, kita tidak punya masalah, padahal ternyata kita punya masalah, stres. Ya salah satu sebab stres kekurangan tidur, atau tidur yang tidak teratur, atau tidur yang terlalu sering diinterupsi. Bagaimana caranya biar kita tidur kurang tapi tidak stres? Itu ada ilmunya juga, nanti kita bahas. Oke? Sampai ketemu ya di lain waktu di pembahasan yang lain. See you.